Dalam istilah medis, indigo itu hanyalah bualan belaka bagi mereka yang mengidap skizofrenia. Ironisnya, di Indonesia orang-orang yang mengklaim dirinya indigo mendapat panggung mewah. Bahkan banyak dari mereka yang dijadikan sebagai idola. Konten-konten yang dibintangi orang-orang yang mengaku punya kelebihan khusus ini selalu punya penggemar dan menyedot jutaan pasang mata. Hampir setiap minggunya trending YouTube adalah yang berkaitan dengan orang-orang indigo. Orang-orang yang mengklaim dirinya bisa melihat dimensi lain, makhluk astral, melihat masa lalu, melihat masa depan, mendeskripsikan sejarah bangunan kuno, dan kekuatan-kekuatan super lainnya. Uniknya, dengan kekuatan maha dahsyatnya itu, mereka justru hanya menjadi seorang YouTuber atau konten kreator. Padahal dengan kekuatan supernya itu, mereka bisa menjadi arkeolog karena bisa melihat masa lalu dari sebuah objek. Mereka juga bisa menjadi orang terkaya di dunia dengan melihat masa depan dengan berinvestasi. Atau, jika mereka ingin kaya dalam waktu sekejap, bisa menggunakan togel sebagai jalan pintasnya. Oke lah, untuk hal-hal tersebut masih bisa dimaklumi. Orang-orang indigo ini menjadi sangat menjengkelkan ketika ada bencana atau musibah kecelakaan sedang terjadi. Aku melihat adanya darah ya, lautan darah, lautan manusia. Tapi yang di bawah laut itu yang akan berbahaya bagi Indonesia. Saya bisa bilang ini ada masalah di kereta. Akan ada banyak kecelakaan di sini. Di darat beruntun, mobil kematian ya meningkat. Kondisi torik saat ini masih ada di suatu pohon yang saat ini torik masih berada di dimensi lain. Di tiap bencana yang terjadi di Indonesia, pasti ada satu pernyataan viral yang berisikan terawangan indigo wannabe yang menceritakan bencana tersebut dalam pandangan mistis. Mereka menceritakan keadaan korban atau kronologi kejadian dengan cerita-cerita yang biasa kita temui di cerita mistis murahan yang orang ceritakan berkali-kali. Tiap kali melihat hal tersebut, alih-alih penasaran dan mendapat sudut pandang baru, saya justru marah. Pertama, air mata orang belum kering betul. Jangan tambahi orang-orang tersebut dengan cerita tak masuk akalmu. Kedua, bisa jadi indigo wannabe tersebut sebenarnya hanyalah orang haus atensi. Mereka ingin viral dan dikenal cepat di negara yang penduduknya malas bayar BPJS, namun dengan senang hati membeli ayam cemani sebagai sesajen dari dukun. Cara paling cepat jadi viral ya berpura-pura jadi orang yang paham dunia mistis. Mungkin kalian menganggap fenomena tersebut biasa saja. Toh siapa tahu memang betulan bisa melihat dimensi lain. Tapi bayangkan orang yang entah indigo atau bukan bilang bagaimana keadaan yang dilihat melalui terawangan tersebut ke keluarga korban. Bayangin betapa remuknya hati anggota keluarga yang ditimpa bencana. Saya tidak percaya sama orang indigo. Saya percaya orang punya linuih atau kelebihan. Saya percaya alam goib sebagaimana agama saya ajarkan, tapi tidak dengan hal-hal goib receh yang berseliweran di dunia maya. Saya tahu betul bahwa yang kita ketahui hanya setetes dan yang tak kita ketahui seluas samudra. Tapi mempercayai orang indigo itu adalah penistaan terhadap ilmu pengetahuan. Saya yakin satu hal, orang yang punya kelebihan tidak akan iseng ngasih tahu hal kayak gitu ke mereka. Lagi pula, siapa yang percaya orang asing yang tiba-tiba mendeskripsikan kejadian di dimensi yang entah ada atau tidak lewat sudut pandang mistis? Saya nggak paham kenapa orang-orang brengsek macam ini muncul bak jamur kletong. Manusia bisa jahat tapi setidaknya ada batas yang harus disepakati. Dan menunggangi kesedihan orang lain untuk menaikkan popularitas diri sendiri itu brengsek, delogok kalau kata orang Jawa. Jika kalian mau melihat secara seksama, akan kalian temukan bahwa sebenarnya pola mereka itu amat sederhana. Yang diomongin para indigo Twitter atau YouTube biasanya sama saja. Biasanya mereka bilang kalau di situ ada makhluk halus, bebas makhluknya apa. Yang penting ada makhluk di situ. Dan tempat yang dimaksud biasanya memang terlihat angker. Makhluk halusnya pun sebenarnya nggak jauh-jauh dari pocong dan kunti. Setan paling banyak disebut di Indonesia, disumbang oleh film horor murahan. Betapa kurang ajar manusia yang bicara ndaki-ndaki masalah mistis di keluarga korban. Bagi saya, cerita para orang yang mengaku bisa melihat hal-hal tak kasat mata mulai kelewatan dan melanggar etika. Publik terus-terusan diminta membaca cerita-cerita bodoh tentang hantu yang bikin bencana atau kronologi kejadian yang didalangi kekuatan jin. Apa urgensinya? Cerita bahwa longsor di daerah A adalah hasil dari pergeseran dimensi Nyi Roro Kidul. Apa yang mau disampaikan dari ada tentakel yang memegangi kapal? Apalagi itu diceritakan di keluarga korban. Mbok iya ngabarine ning National Geographic gitu loh. Pernyataan yang saya ajukan itu bukanlah ungkapan paitan sengit, namun sebuah usaha menyadarkan bahwa sejatinya kita keliru.
Cerita horor tentang bencana tak memberikan apa-apa kecuali kegaduhan dan kebodohan yang mencederai nalar. Bahwa cerita itu memang menarik dan out of the box, iya. Tapi, jika cerita mistis dijejalkan kepada khalayak umum alih-alih pengetahuan tentang mitigasi bencana, ya, orang-orang akan konsisten dalam hal kebodohan. Cerita mistis memang laku, manusia diberkahi dengan rasa ingin tahu yang tinggi, dan hal tak terjangkau macam dunia mistis menarik banyak atensi. Konten hantu-hantu di YouTube dengan formula cerita seram plus musik seram murahan begitu laku. Pengobatan dengan medis mistis menjamur adalah contoh bagaimana rasa haus akan pengetahuan tentang mistis memang tinggi. Tapi, seharusnya ada garis jelas yang tak boleh dilewati. Empati perlu ditaruh di depan dan tak boleh didahului kepentingan lain. Tak seharusnya konten tentang arwah penasaran di daerah yang baru ditimpa bencana muncul. Tak seharusnya anggota keluarga yang ditimpa bencana ditanyai perkara firasat. Pun tak perlu kau ceritakan tentang kejadian di dimensi lain. Jujur saja, tidak ada yang butuh pendapat dan kronologi dari para indigo wannabe brengsek yang mengotori lini masa dan akal sehat ini. Simpan kekuatanmu untuk hal lain yang lebih berguna, silahkan gunakan pada judi pula. Itu lebih baik daripada masuk lini masa sosial media. Atau diam saja, itu jauh lebih baik. Lantas, apa yang menyebabkan menjamurnya orang-orang indigo di Indonesia? Salah satu alasan menjamurnya orang-orang indigo di Indonesia adalah peluang bisnis. Masyarakat kita yang kebanyakan percaya tahayul adalah ladang bisnis bagi indigo-indigo wannabe ini. Jika dulu disebut orang pintar, paranormal atau dukun, sekarang bertransformasi dengan sedikit sentuhan budaya barat dengan istilah indigo. Jika dulu, orang-orang ini berbisnis dengan jualan jimat, ngirim santet, pasang susuk, jadi tim ses caleg, dan jualan hal-hal yang tak masuk akal lainnya, kini bertransformasi dengan seiring berkembangnya teknologi menjadi konten kreator. Yang perlu diubah agar hal-hal tak produktif semacam ini bisa lenyap atau setidaknya berkurang adalah dengan mengubah cara berpikir masyarakat kita. Manusia Indonesia sedari dulu sudah dekat dengan beragam mistifikasi, di mana segala hal mengenai ketimpangan kelas, nasib buruk dan semacamnya disimplifikasi penyebabnya dengan hal-hal gaib agar kita pasrah pada keadaan. Karena ada kuasa magis di luar kendali manusia, sementara kita luput melihat sebab-sebab empirik yang jadi penyebab utamanya. Alpanya pikiran logis melihat persoalan sosial itulah yang membuat perubahan sosial tiap individu itu sukar terlaksana sebab kita sudah terjebak ke dalam logika semacam itu. Dan tidak sepenuhnya pikiran logika mistik itu hadir dari tradisi. Ia bisa lahir dari bagaimana media membentuk imajinasi kita, khususnya dalam kepercayaan pada hal-hal gaib. Kita bisa pelan-pelan keluar dari cara berpikir itu dengan bertanya-tanya, mengapa cerita hantu selalu populer di Indonesia? Yang kerap muncul hanya jebakan kecil yang dapat menjebak kita pada cara pandang mistis, yang membuat kita terperangkap dalam satu cara melihat dunia dan menafikan cara yang lebih logis. Untuk terhindar dari jebakan itu, kita perlu lebih sering mempertanyakan dan menggugat takhayul itu. Sejauh apa dia punya kontribusi di dalam kehidupan kita?